adik-adik yang ada di rumah, kembali lagi bersama Lose Patrin di sini. Bagaimana kabarnya adik-adik? Semoga tetap sehat dan tetap semangat ya. Nah, adik-adik sekalian, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita minta pertolongan kepada Tuhan ya. Kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami bersyukur, berterima kasih ya Tuhan karena hari ini kami diberikan satu kali lagi kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, Allah yang sangat baik, Allah yang kemurahannya tidak terbatas. Sungguh kami sangat bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Hari ini kami akan kembali beribadah kepada Tuhan. Kami mohon pertolongan daripada Tuhan, tolong kami supaya kami bisa beribadah kepada Tuhan dengan benar. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekalian, kita bersyukur sekali kepada Tuhan kita kalau sampai hari ini kita boleh ada, kita masih hidup, kita masih sehat, kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Itu semua karena kemurahan Tuhan kepada kita. Kita pujikan lagu ini sama-sama ya. Hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kita nyanyi lagu ini sekali lagi ya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Puji nama Tuhan adik-adik sekalian. Bersyukur sekali karena Tuhan kita tidak hanya baik, tetapi Dia juga adalah Allah yang kasih. Tuhan kita punya banyak sekali bahasa kasih. Salah satunya adalah yang akan hari ini kita pelajari sama-sama. Yuk kita siapkan hati kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita nyanyi satu lagu judulnya Bahasa Kasih. Andaikan aku lakukan yang luhur mulia, jika tanpa
kasih cinta. Hampa tak berguna, ajarilah kami bahasa kasih-Mu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu agar kami dekat padamu. Kasih itu lemah lembut. Kasih itu lemah lembut, sabar sederhana. Kasih itu murah hati, rela menderita. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu agar kami dekat padamu. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu agar kami dekat padamu. Yuk kita berdoa. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Tolong ajarkan kami Tuhan bahasa kasih-Mu seperti yang akan kami pelajari hari ini. Tuhan, tolong bukakan pikiran kami, bukakan hati kami, supaya kami mau taat mendengarkan firman Tuhan dan juga taat melakukan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik sekalian, hari ini kita akan masuk ke dalam tema yang kelima di dalam seri Upside Down kita. Nah, tidak terasa ya, kita udah setengah jalan nih, udah yang kelima. Masih ingat kan ya, masih ingat harusnya apa aja yang udah kita pelajari. Ayo, masih ingat gak yang lalu-lalu tuh yang udah kita pelajari? 1, 2, 3, 4, sekarang udah yang kelima. Nah 1 sampai 4 masih ingat gak kira-kira? Yuk adik-adik, kita coba ingat kembali ya. Yang pertama, berbahagialah orang yang miskin. Oke, yang kedua, berbahagialah orang yang berduka, betul. Terus yang ketiga, berbahagialah orang yang lemah lembut. Yang keempat, nih yang kemarin nih minggu lalu, baru aja minggu lalu. Ayo yang keempat apa? Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Nah, adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang kemurahan hati. Iya, langsung juga mau ingetin gitu. Nah, buat teman-teman yang mungkin baru join, selamat bergabung di Godly Family di sekolah minggu khususnya Tunas Remaja dan Madya ya. Nah, adik-adik jangan lupa nonton video yang sebelum-sebelumnya ya, supaya adik-adik sekalian juga bisa mengikuti dengan baik. Oke, adik-adik sekarang Lause mau ingetin dulu nih, bahwa adik-adik melalui seri upside down ini tuh kan sampai susah ngomongnya. Melalui seri Upside Down ini kita akan belajar tentang nilai-nilai kerajaan surga. Di mana nilai ini ternyata jauh berbeda banget dengan apa yang dunia ajarkan. Atau jauh berbanding terbalik dengan apa yang diajarkan oleh dunia ini. Nah, ingat adik-adik, ingat, kita harus sama-sama ingat bahwa nilai-nilai ini bukan syarat ya.
Lause selalu mengulang bahwa nilai-nilai ini bukan syarat untuk kita bisa masuk ke rumah Allah, melainkan memperkenalkan karakter pemilik rumah. Jadi nilai-nilai ini memperkenalkan kepada kita nilai yang dimiliki oleh pemilik rumah. Nah, kita sekarang, kita semua ini itu sudah ada di dalam rumahnya. Jadi kita udah masuk ke dalam rumah Allah. Nah, kita yang udah masuk ini itu diundang juga untuk hidup dalam anugerahnya yang akan mengubah hati kita semakin serupa dengan Kristus. Ya, oke. Kita kembali ke topik kita adik-adik. Yuk kita baca sama-sama Alkitab kita ya. Kita baca dari Matius pasal 5 ayat yang ke-7. Hari ini udah sampai ayat yang ke-7. Matius pasal 5 ayat yang ke-7 kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Nah, adik-adik kalau saya mau tanya dulu nih. Menurut adik-adik, apa sih itu kemurahan? Ayo, menurut adik-adik apa sih itu kemurahan hati? Nah, kalau kita dengar kata murah hati, pasti kita langsung terpikir nih. Murah hati. Oh, murah hati itu ya suka memberi. Oh, murah hati itu ya suka berbagi, suka menolong dan sebagainya. Mungkin itu ya. Nah, tapi adik-adik, apakah kemurahan hati itu hanya itu? Apakah kemurahan hati itu hanya sebatas itu aja? Kayaknya enggak deh. Yuk sama-sama kita belajar ya. Nah, adik-adik, kemurahan hati adalah salah satu wujud kasih Allah kepada kita. Kemurahan hati adalah salah satu wujud kasih Allah kepada kita. Atau kita bisa bilang begini, kita bisa sebut itu kemurahan hati itu adalah bahasa kasih Allah kepada kita. Seperti lagu yang barusan kita nyanyiin, yang tadi kita nyanyiin. Itu adalah bahasa kasih Allah kepada kita. Nah terus gimana caranya agar kita tuh bisa memahami tentang sifat kemurahan hati ini? Gimana ya caranya? Nah yuk saya ajak adik-adik untuk membuka satu lagi bagian firman Tuhan yang terambil dari Lukas pasal 6. Yuk kita lihat sama-sama ya. Nah bagian ini akan menjelaskan kepada kita lebih jelas lagi tentang kemurahan hati. Yuk kita lihat sama-sama ya. Nah lo sebacain aja ya, beberapa ayat aja biar kita cepat. Tapi adik-adik juga nanti bisa baca di rumah, oke? Nah di ayat 27, Lukas pasal 6 ayat 27 ya, Tuhan bilang begini. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Oke, lanjut. Kemudian ayat 30, berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Lanjut, habis itu ayat ke-36. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Nah, adik-adik sekalian, di bagian ini ya, Lukas pasal 6 ayat 27 sampai 36 ini Tuhan Yesus sedang memberikan perintah bagi orang-orang yang mendengarkannya. Nah, perintah itu untuk menunjukkan kasih kepada sesama, bahkan kepada orang yang membenci mereka atau kepada musuh-musuh mereka. Nah, adik-adik, di dalam kasih yang mereka berikan itu ada kemurahan yang ditunjukkan melalui perbuatan mereka. Nah, adik-adik dari bagian ini dari Lukas 6 ini ya, nanti adik-adik bisa baca di rumah satu perikop ini bagus banget. Nah, adik-adik, ada dua dimensi kemurahan hati yang bisa kita pelajari hari ini. Yang pertama adalah murah hati dalam hal memberi. Nah, ketika kita melihat orang lain sedang dalam kesusahan, kita tidak berdiam diri,
tapi kita mau ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang itu. Orang yang murah hati cepat sekali tergerak hatinya karena ia bisa bersimpati. Tahu kan ya simpati apa? Dia bisa bersimpati atau bisa menempatkan diri pada posisi orang lain. Nah, itu murah hati yang pertama. Itu dimensi murah hati yang pertama. Nah, dimensi murah hati yang kedua adalah mengampuni. Dimensi murah hati yang kedua adalah mengampuni. Nah, adik-adik, Lause punya satu pengalaman nih tentang pengampunan. Jadi dulu waktu Lause kecil, Lause tuh sering sekali dimarahin dulu sama papa gitu, sampai dipukulin juga sama papa gitu. Nah, selain itu juga, selain dimarahin, dipukulin, ada juga beberapa sikap papa tuh yang menurut Lause, sikap papa tuh kayaknya nggak bener gitu, menyakiti hati orang-orang gitu. Nah, akhirnya adik-adik, Lause bertumbuh dengan membawa rasa benci itu. Jadi Lause tumbuh jadinya dengan rasa benci dengan papa gitu. Nah, lama-kelamaan Lause menyadari ternyata rasa benci itu bagaikan beban gitu, bagaikan beban yang sedang mengikat kaki Lause gitu, sehingga Lause nggak bisa jalan dengan benar. Bayangin aja kita mau jalan kan nih, kita mau jalan bersama dengan Kristus, tapi ada beban yang mengikat kaki kita di belakang. Aduh, jadi susah kan jalannya. Nah, pasti akan lebih baik kalau misalnya beban itu dilepaskan. Nah, adik-adik, pada akhirnya Lause memutuskan untuk melepaskan beban itu dengan cara mengampuni papanya Lause. Nah, Lause juga akhirnya belajar melihat bahwa pasti ada alasan mengapa papanya Lause itu melakukan hal-hal yang menyakiti gitu. Nah, mungkin saja papa juga punya beban yang tidak bisa dia ceritakan, yang akhirnya membuat papa tuh bersikap seperti itu gitu. Jadi Lause belajar untuk mengerti itu sehingga Lause tuh bisa mengampuni papa. Nah, tapi adik-adik sekalian, bukan berarti Lause tuh mau mengatakan apa yang papa lakukan itu benar gitu. Enggak ya, Lause enggak mengatakan apa yang papa lakukan itu benar, tapi Lause mencoba memahami posisinya papa sehingga Lause bisa lebih terbuka untuk memberikan pengampunan. Nah, adik-adik, ternyata firman Tuhan itu benar banget loh. Ternyata firman itu benar-benar banget gitu. Nah, adik-adik, setelah Lause belajar untuk bermurah hati, untuk mengampuni, ternyata Lause mendapatkan kemurahan dari Tuhan. Loh, apa kemurahannya? Nah, Lause punya hubungan dengan papa, hubungan kami itu sekarang semakin baik. Nah, itu adalah kemurahan yang luar biasa yang Lause rasakan dari Tuhan. Lause melihat sendiri bagaimana Tuhan secara perlahan mengubah hidup papanya Lause. Nah, sekarang ini malahan dulu kita yang sering berantem, sering adu argumen gitu di rumah. Sekarang kita udah nggak pernah kayak gitu. Sekarang kita lebih ke ya diskusi, tapi lebih dekat malah sama papa, hubungannya jadi dipulihkan oleh Tuhan. Relasi Lause sama papa sekarang udah baik gitu. Nah, hebat banget kan ya Tuhan kita, luar biasa banget. Itu adalah berkat kemurahan yang Lause rasakan ketika Lause belajar untuk bermurah hati. Nah, adik-adik sekalian, di dunia ini justru mengajarkan nilai yang terbalik malahan. Ternyata dunia ini mengajarkan nilai yang terbalik dari apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Dunia saat ini justru mengajarkan kita untuk terus berpusat pada diri kita sendiri. Terus melihat diri kita aja gitu. Nah, adik-adik, dunia mengajarkan kita untuk tidak memberikan pengampunan pada orang yang melakukan kesalahan. Orang yang melakukan kesalahan harus diberikan balasan yang setimpal. Itu yang diajarkan oleh dunia. Dunia juga mengajarkan bahwa nggak perlu bermurah hati. Aduh, nggak usah deh, nggak usah. Nanti nggak cukup lagi untuk dirimu sendiri. Aduh, kalau kamu berbagi nanti kamu kekurangan, kamu nggak cukup, nggak usah. Nah, adik-adik sekalian, hari ini kita belajar sebaliknya. Kalau dunia berkata nggak usah ampuni, kalau dunia berkata nggak usah berbagi, Tuhan Yesus mengatakan, ayo belajar bermurah hati, berbagi dan mengampuni. Nah, adik-adik sekalian, mungkin
adik-adik punya orang-orang yang membuat hati adik-adik menjadi sakit gitu. Mungkin adik-adik punya rasa benci atau rasa marah kepada papa mungkin, kepada mama, kepada cece, koko, titi, meme. Nah, atau mungkin kepada teman-teman, tetangga dan sebagainya. Nah, adik-adik sekalian, mari kita belajar untuk bermurah hati mengampuni mereka. Mari kita belajar untuk bermurah hati melepaskan pengampunan bagi mereka. Supaya apa? Supaya kita juga gak bawa beban. Jalannya gak susah. Ya. Nah, mari kita belajar juga bermurah hati menolong orang-orang yang ada di sekeliling kita. Mungkin ada orang-orang yang kita lihat, wah dia ini butuh pertolongan. Nah, kalau kita bisa bantu, ayo bermurah hati untuk membantu. Oke adik-adik, nah hal-hal ini adik-adik bisa ceritakan ke guru kelas masing-masing ya. Jadi adik-adik bisa cerita dan bisa diskusikan, jangan malu untuk cerita, jangan juga takut untuk cerita ya. Oke adik-adik, ayo kita belajar dan melatih diri kita untuk memiliki kemurahan hati. Memiliki kemurahan hati adalah respon yang wajar. Ya, itu adalah respon yang wajar dari hati kita. Karena apa? Kita ini udah terlebih dahulu merasakan kemurahan Allah. Kita udah terlebih dahulu merasakan kemurahan yang diberikan Tuhan kepada kita. Yaitu apa? Dosa-dosa kita diampuni. Kita boleh masuk dalam persekutuan, kita boleh menyembah Tuhan, itu kemurahan Tuhan bagi kita. Nah, sudah wajar, sewajarnya kita memberikan pengampunan, kita memberikan kemurahan hati juga kepada orang-orang yang di sekeliling kita. Nah, mari kita terus mengingat bahwa orang-orang yang dikenan Tuhan, ingat kata kuncinya ya, orang-orang yang dikenan Tuhan adalah orang yang bermurah hati. Nah, oke. Hari ini kita mau hafal ayat hafalan kita. Yuk kita sama-sama hafal ya dari Matius 5 ayat 7. Sudah hafal ya pasti ya. Gampang kok. Matius 5 ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hati, yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Sekali lagi ya, berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Oke. Berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Oke, nah adik-adik yuk kita sama-sama isi bejana untuk Tuhan ya, yang akan kita bawakan kepada Tuhan nanti ketika kita balik lagi ke gereja. Nah sambil kita nyanyikan lagu Kasih Pasti Lemah Lembut. Tiada batasnya.
kami bersyukur hari ini kami boleh kembali memberikan persembahan kami. Kami juga boleh kembali mendengarkan firman Tuhan tentang kemurahan hati. Hari ini kami bisa belajar bahwa ada dua dimensi kemurahan hati. Yang pertama adalah kemurahan hati dalam memberi, yang kedua adalah kemurahan hati dalam mengampuni. Tuhan tolong kami supaya kami juga bisa melakukan firman-Mu ini, merenungkan firman-Mu siang dan malam seterusnya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, sertai kami dalam nama Yesus. Amin. Oke adik-adik, wah sampai di sini deh perjumpaan kita hari ini. Nah adik-adik, Lose mau mengingatkan jangan lupa isi kahutnya ya, jangan lupa isi kahutnya. Itu aja pengumuman dari Lose untuk hari ini. Sampai jumpa kembali di minggu depan. God bless you and bye-bye.